Pemirsa, kembali lagi di channel Menggagas bersama saya Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang cukup ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu isu bahwa salah satu artis terkemuka di tanah air diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Simak videonya sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Raffi Ahmad disebut menerima ratusan miliar rupiah yang berasal dari dana kejahatan korupsi. Tudingan ini disebut pertama kali oleh National Corruption Watch atau NCW. Ketua Umum DPP NCW menyebutkan bahwa pihaknya menerima beberapa laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh Raffi Ahmad dengan nilai fantastis melalui ratusan rekening dan merupakan kantong semar untuk mengelola uang haram. Namun, Raffi Ahmad membantah pernyataan tersebut dan menduga tudingan ini muncul karena saat ini merupakan tahun politik. Terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, menarik untuk kita bahas tentang apa itu pencucian uang. Apakah uang yang kotor kemudian dicuci menggunakan sabun, kemudian dijemur sampai kering? Dan bagaimana ketentuan hukum yang mengaturnya? Money laundering atau disebut juga laundering menurut Black's Law Dictionary edisi ke-7 adalah the federal crime of transferring illegally obtained money through legitimate persons or accounts so that its original source cannot be traced. Atau terjemahan harfiahnya berarti kejahatan federal dalam mentransfer uang yang diperoleh secara ilegal melalui orang atau rekening yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak. Jadi intinya pencucian uang adalah tindakan mengalihkan uang yang diperoleh dari kejahatan kepada orang lain agar sumber asli uang tersebut tidak bisa dilacak. Sebagai ilustrasi, si A melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian si A memindahkan atau menitipkan uang hasil korupsinya kepada si B yang seorang pebisnis. Maka uang hasil korupsi si A tersebut seolah-olah menjadi uang yang diperoleh secara sah oleh si B dari bisnisnya. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 sampai dengan pasal 5 mengatur pidana pencucian uang oleh perseorangan. Sedangkan pasal 6 sampai dengan pasal 9 mengatur pidana pencucian uang oleh korporasi atau perusahaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diatur bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut, dipidana karena pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Artinya, orang yang mendapatkan uang hasil pidana kemudian mencoba menyembunyikannya dengan cara-cara tersebut termasuk sebagai tindak pidana pencucian uang yang pidana penjaranya paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Adapun pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Artinya, orang yang ikut menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidana bisa dipidana sebagai pencucian uang dengan penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Terakhir, dalam pasal 5 undang-undang yang sama diatur bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Artinya, orang yang sengaja menerima pengalihan uang hasil tindak pidana bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu, apa saja yang termasuk sebagai harta hasil tindak pidana?
Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, dan di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Jadi tidak terbatas pada tindak pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia, tetapi juga termasuk tindak pidana yang dilakukan di luar negeri yang menurut hukum Indonesia perbuatan-perbuatan tersebut termasuk sebagai tindak pidana. Jadi hati-hati buat pemirsa yang tiba-tiba dititipin uang dalam jumlah yang besar dan sumbernya tidak jelas. Meskipun menggiurkan, tapi bisa jadi itu adalah uang hasil tindak pidana loh. Salah-salah nanti kita bisa terseret dalam pidana pencucian uang. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!